Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Di episode kali ini saya ingin membicarakan dengan cerita yang ada hubungannya dengan candi di Jawa Tengah, yaitu tokoh dari Roro Jonggrang. Di situ dikatakan Roro Jonggrang itu dijadikan patungnya itu ada di Candi Prambanan. Tapi yang aku lihat di sana itu Candi Prambanan itu patungnya Dewi Durga, Batari Durga. Apa Roro Jonggrang itu Batari Durga atau memang disangkut pautkan dengan cerita di situ, Pak? Yang jelas kejadian itu tidak masuk akal ya. Orang jadikan patung terus disebut patung Roro Jonggrang, padahal kalau dilihat kenyataannya itu patung Batari Durga. Ya itulah sebab sampai dengan saat ini saya belum menemukan tokoh dan riwayat Roro Jonggrang itu di sejarah. Okay. Belum menemukan ya. Yang ada riwayat dan tokoh Roro Jonggrang itu di Babat Prambanan. Mungkin ya disangkut pautkan itu antara sejarah dengan Babat itu, tapi kebanyakan pada zaman dulu maksudnya zaman saya masih kecil segala itu sudah ada pementasan ketoprak Rindra Roro Jonggrang, dan tahun-tahun 70 itu saya pernah buat ketoprak tapi dikemas secara sinetron singkat itu di TVRI. Okay. Itu banyaknya pementasan Roro Jonggrang itu dengan sendirinya. Kalau di dalam ketoprak pasti sudah dirubah atau ditambah, disesuaikan dengan kepentingan pagelaran ketoprak itu sendiri. Paling tidak dalam membuat adegan itu pasti berganti-ganti lah. Itu sakit banyaknya pementasan itu dan banyaknya pergantian itu. Jadi ya saya nggak tahu ini yang dibaca ini Babat Prambanan, dengan sendirinya sudah tidak murni Babat Prambanan. Babat Prambanan itu intinya cerita menceritakan bahwa bumi tanah Jawa ini ada dua kerajaan. Jawa Tengah bagian utara itu Kerajaan Pengging, Jawa Tengah bagian selatan itu Prambanan. Pada saat Prambanan itu dirajai oleh Diponata dan Kerajaan Pengging itu dirajai oleh Anglingdriya atau Candradewa. Nah, itu keadaan dua negara itu tentram, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, hanya kesibukan masing-masing. Nah, terus Prabu Diponata Prambanan itu punya anak yang namanya Raden Kalabaka, tapi depannya tak kasih Grawira gitu, ada Grawiranya. Itu Grawira Kalabaka itu punya anak itu masih kecil. Nah, kemudian Diponata itu lengser ke Prabon,
kerajaannya, kekuasaannya diserahkan kepada adiknya. Adiknya sama-sama Wangsa Salembi. Nah, diserahkan adiknya yang bernama Karungkala. Nah, ini si Diponata sudah lengser. Nah, pada saat Karungkala jadi raja di Prambanan itulah baru ada permasalahan dengan Pengging sampai terjadi perang gitu. Masalah kekuasaan ya Pak ya, biasa Ya, masalah untuk merebut kekuasaan toh, cuman jaraknya kan cuman Jawa Tengah bagian utara, Jawa Tengah bagian selatan. Itulah kurang puasnya dengan kekuasaan begitu. Nah, terjadi perang sampai Karungkala mati. Karungkala mati, terus digantikan oleh Boko. Kalau Boko itu yang menggantikan jadi raja di situ. Nah, matinya si Karungkala itu dengan sendirinya kekuasaan Prambanan di bawah kekuasaan Pengging. Tuh. Nah, si Prabu Boko ini punya anak yang namanya Roro Jonggrang. Dan Prabu Boko itu ingin merdeka, tidak di bawah kekuasaan Pengging. Dia memberontak sampai terjadi perang dengan Pengging, dan Pengging sendiri, kerajaan Pengging itu rajanya sudah ganti Darmomoyo, putra menantu raja yang dahulu yang membunuh Karungkala. Nah, putra menantu. Nah, pada saat itu perang dengan Prabu Boko, Pengging agak mundur gitu. Nah, terus Pengging memerintah anaknya yang namanya Raden Bandung untuk memerangi Prambanan. Nah, memerintah itu diangkat sebagai senopatinya dari Pengging. Perang di situ, perang gede lagi antara Prambanan sama itu. Di antara perang itu si Raden Bandung ini bisa membunuh Prabu Boko. Setelah membunuh Prabu Boko, kan sudah agak sirep atau agak tenang lagi. Nah, ini ingin melihat keadaan Prambanan, masih ada sisa-sisa musuh apa tidak gitu. Si Bandung berangkat masuk ke kerajaan Prambanan, ketemu sama seorang wanita yang cantik. Nah, namanya Roro Jonggrang. Nah, dia merasa jatuh cinta gitu. Jatuh cinta, ingin memperistri si Roro Jonggrang, tapi Roro Jonggrangnya tahu bahwa ini Bandung yang membunuh ayahnya. Nah, tapi akan menolak begitu saja, tidak berani, karena ya namanya sudah bisa membunuh orang tuanya. Terus si Jonggrang itu hanya seorang wanita. Jadi menolaknya itu dengan cara memberi syarat. Jadi saya mau diperistri gitu, asal kamu bisa memenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak bisa memenuhi syaratnya, saya tidak akan mau menjadi istrimu gitu. Apa syaratnya? Syaratnya adalah tolong buatkan candi 1000 atau candi 1000 yang harus selesai dalam waktu 1 malam. Nah, itu nah, Bandung ini sanggup, ya sanggup. Lalu Bandung mulai bekerja membuat candi itu dengan bantuan pasukan jin. Jadi orang-orang jin-jin itu bawahan si Bandung itu, dari kesaktiannya itu dia bisa menggerakkan jin-jin itu untuk bekerja membuat candi.
lewat tengah malam, candi itu kelihatannya kok cepat sekali akan jadi. Nah, ini takut si Jonggrang, kalau itu candi jadi berarti dia harus diperistri oleh yang membunuh ayahnya kan. Dia cari cara lagi, masuk ke desa-desa, bangunin penduduknya, Prambanan, semua yang paling banyak perempuan-perempuannya dibanguni untuk membuat suasana seperti sudah pagi. Jadi bangsa yang mengolah beras, ya, mengolah beras. Aktivitas pagi lah pokoknya. Gitu, terus ada ayamnya kan pasti berkokok gitu. Kalau ada rame-rame di sebelahnya, ayamnya berkokok dan membakar sesuatu gitu. Terus supaya langitnya jadi kelihatan terang kayak gitu. Lah pada waktu gitu, ini jin-jin yang bekerja melihat, wah sudah pagi, tidak berani dia kalau siang itu nampakkan diri itu kan. Nah terus dia pamit pergi semua meninggalkan pekerjaannya. Bandung curiga ini. Si Roro Jonggrang datang minta piye nganumu, janjimu, sanggup enggak kamu, jadi enggak? Ya coba dihitung gitu. Roro Jonggrang menghitung jumlahnya sudah 999. Ini kurang satu ini, berarti kamu nggak bisa melaksanakan janjimu, tidak bisa melaksanakan syarat dariku. Nah, maka dari itu saya tidak bisa menjadi istrimu. Bandung sudah jengkel ini langsung. Ya kalau itu candi kurang satu, ya kamu yang jadi arca untuk menggenapkan hitungan 1000. Nah, seketika itu si Jonggrang jadi patung itu. Jadi patung itu jadi untuk jangkepnya 1000 gitu. Nah itu ceritanya Babat Prambanan itu begitu. Itu tadinya juga ditirukan. Cerita begitu itu biasanya kalau pentas ketoprak itu mesti apa yang sudah ada ceritanya itu diceritakan, tapi dengan patokan sebagai tontonan ketoprak itu. Tapi arcanya itu di mana Pak? Itu apa di Durga itu? Apa itu cuma disangkut pautkan aja? Ya disangkut pautkan aja ya, bukan itu arcanya. Durga itu ya arca Durga. Berarti bukan itu. Jadi disangkut pautkan dengan dongeng atau disangkut pautkan dengan babatnya gitu. Itu arcanya ya arca Durga, cuma dikatakan bahwa ini loh Roro Jonggrang yang dulu itu begini-gini gitu. Nah itu terus ya saking lamanya itu terjadi seperti yang itu. Biasa atau legenda itu kadang juga dianggap seperti sejarah. Nah itu cerita itu udah dari zaman dulu rame banget itu, yang nonton rame, yang mementaskan ketoprak ya rame gitu pada zamannya. Gitu. Saya saja udah pernah tahu itu dulu mementaskan itu ketoprak tapi dikemas sebagai sinetron gitu, sinetron pendek gitu di TVRI dulu ya, kira tahun 70, 80 lah tuh. Belum lahir. Nah, dengan demikian itu waktu kan berjalan terus dan saya masih mensutradarai. Nah, saya ingin mementaskan lagi cerita Roro Jonggrang itu. Saya pentaskan Roro Jonggrang pertama itu ya masih tetap seperti yang Babat itu, kedua masih tetap seperti Babat itu, dan ada pergeseran adegan atau lain sebagainya. Yang terakhir 2014 itu saya membuat pementasan ketoprak dengan lakonnya Roro Jonggrang. Lah itu saya kemas lagi ceritanya, saya
sedikit saya sesuaikan dengan sejarah gitu. Jadi antara Jawa Tengah bagian utara itu Bengging, itu kalau di sejarah itu adalah Wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya Mataram, Mataram kuno. Nah, terus Jawa Tengah bagian selatan itu wangsanya Wangsa Sailendra. Nah, itu tadi yang dimaksud Wangsa Salembi itu tadi, yang mungkin Sailendra itu mungkin ya. Nah, itu saya sesuaikan dengan itu, dan urutan-urutan rajanya juga kejadiannya itu seakan-akan pada saat itu. Nah, saya bikin adegan ceritanya itu sudah saya toto gitu ya, mungkin pasti beda lah dengan pertunjukan yang dulu-dulu, sama pertunjukan saya sendiri yang dulu-dulu sudah dibedakan. Kalau yang kemarin itu, yang baru-baru ini aku pentaskan, itu saya ambil adegan pertama itu Prambanan. Dewi Roro Jonggrang itu sedang membangun candi yang akan diisi atau dibuat tempat Dewa Manjusri. Dewa Manjusri itu dewa agama Buddha ya. Itu kan perwujudan dari Buddha, Dharma, Sangha gitu. Jadi kayak patung Trimurti gitu, kayak Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Itu Hindu, kalau Manjusri ini Buddha. Itu mau bikin itu untuk menandai kebesaran kerajaan Prambanan, untuk kepentingan penganut Buddha. Itu membangunnya candi Buddha. Itu dalam membangun itu pada suatu ketika dia sesaji. Roro Jonggrang dengan kerabatnya, dengan putri-putri lainnya itu sesaji. Sesaji untuk para leluhur agar direstui bisa membangun candi ini. Sesaji untuk para dewa-dewanya agar bisa memberi kesempatan penganut-penganutnya Manjusri itu berbakti, atau ya disitulah tempat. Gitu. Nah, selama sesaji ini, sesaji begitu selesai, ada meletusnya Gunung Merapi itu, sehingga bumi gunjing, jadi lindu gitu, jadi gempa. Nah, jadi kayak gempa gitu. Candi yang belum jadi itu rontok, rusak semua. Nah, setelah itu diam, si Jonggrang nangis kan. Datangnya Wira Koloboko, bapaknya, dengan kerabatnya yang lain datang di situ karena tahulah dia kalau Jonggrang ada di situ bangun candi, candinya runtuh kena gempa itu kan, itu juga membahayakan. Nah, dia datang di situ, tahu Jonggrang sudah nangis. Nah, nangis dihibur, lah sudahlah ya, memang belum diberi waktu untuk jadi, maka dari itu masih bisa dibangun lagi. Sudah, nanti saya bantu, nanti biar dibangun lagi, saya carikan pendeta atau saya carikan ahlinya membangun juga untuk membangun kembali. Nah, terus Prabu Boko itu menyanggupi akan mengumpulkan pendeta-pendeta kan, nah, untuk sesaji juga, untuk membangun itu juga. Itu bertanya sama kerabatnya bagaimana toh sebenarnya Prambanan ini wilayahnya. Oh, sudah dijawab, wilayahnya sudah bertambah luas
dari sana tuh. Nah, terus kekuatan prajuritnya gimana? Oh, prajuritnya sudah ditambah dan lain sebagainya. Sebab ini Prabu Boko menginginkan bebas dari kekuasaan Pengging, dan keduanya dia ingin menaklukkan Pengging. Nah, dengan demikian kita mesti siap-siap pasukan dan cari waktu yang bagus itu. Nah, sementara itu kamu cari pendeta-pendeta, kumpulkan undagi atau empu-empu yang ya ahli pembangunan candi gitu. Tuh, sampai suruh berangkat itu yang disuruh itu satu Kolo Bondo, yang satu Kolo Woso. Kolo Bondo sama Kolo Woso dua-duanya ini putranya Prabu Karung Kolo. Jadi itu termasuk adiknya Boko. Iya. Itu yang disuruh berangkat prajurit. Ini tadi baru adegan satu ya. Nah, adegan dua itu di pertapaan Tumaritis itu. Resi Darmo Songko Dharma Sangka ya. Itu dihadap muridnya yang bernama Raden Bandung. Ada muridnya, diceritakan bahwa muridnya itu sudah menerima ilmu kesaktian, sudah menerima ilmu pelajaran untuk segala hal lah, untuk pergaulan. Nah, ini sudah waktunya kamu mesti nyebar kemampuanmu ini untuk kepentingan orang banyak, melakukan dharmanya sebagai satria. Di Bandung ini mengatakan saya memang berniat begitu, tapi saya masih belum bisa bersih memikirkan soal itu karena saya sendiri belum tahu siapa sebenarnya bapak saya. Ini sama Dharma Sangka bahwa dulu sebelum Prambanan itu rajanya Boko, itu rajanya bernama Karung Kolo. Nah, itu terjadi perang dengan negara Pengging. Negara Pengging rajanya masih Anglingdriya atau Candra Dewa. Itu terjadi perang di situ. Perangnya sudah banyak korban, tapi belum selesai perangnya, belum ada yang kalah, belum ada yang menang. Makanya kan mesti butuh berhenti dulu perangnya. Ini pas Mesanggera, berkubu sebelah sini, berkubu sebelah sini gitu. Nah, pada waktu Pengging itu berkubu di Pesanggerahan, itu datangnya Drawasti, putri dari Anglingdriya Condrodewa, putrinya yang sudah dipersandingkan dengan Pangeran Darmomoyo. Itu datangnya membawa anaknya, anak Darmomoyo dengan si Condrawasti itu. Datang di situ maksudnya menyusul ke Palagan itu, ingin cepat anaknya ini dikasih nama, sudah 40 hari lebih. Itu Sopo gitu, kalau sudah dikasih nama cepat pulang dia pasti. Nah, tapi belum lagi pulang, belum lagi dikasih nama, pasukan Prambanan sudah menyerang. Pesanggerahan dihancurkan, serang, perang rame sekali. Dalam perang rame itu bayi anaknya Candra itu hilang karena diambil oleh seorang resi, yang resi itu sebenarnya bapaknya Anglingdriya atau Condrodewa. Nah, itu yang sudah mendeta.
Nah, diambil sama itu, dibawa lari jauh, perangnya berhenti karena Raja Prambanan Karunggala mati dalam palagan. Nah, mati dalam palagan dengan sendirinya Pengging mendapat kemenangan. Berarti Prambanan menjadi wilayah kekuasaan Pengging. Nah, anak yang dibawa lari oleh pendeta itu diserahkan kepada Resi Darmo Songko. Resi Darmo Songko ini adalah ayah dari Darmo Moyo. Nah, diserahkan itu, terus dikasih nama anak itu Raden Aryo Bandung. Nah, jadi jelas ini si Aryo Bandung mendengarkan itu jadi tahu bahwa dia itu adalah anak atau putra dari Darmo Moyo yang menjadi raja di Pengging. Dia pengen ketemu bapaknya dulu, diizinkan, dia berangkat. Mbahnya ini kan mbahnya ini juga, mbahnya juga wah diamati dari jauh gitu. Jawa sih. Adegan 3 ada di Pengging. Di Pengging itu Prabu Darmo Moyo dengan permaisurinya Condrawasti dihadap para kerabatnya membicarakan keadaan Pengging, kemudian membicarakan keadaan Prambanan yang mempersiapkan diri untuk memberontak pemerintahan Pengging, menggempur Pengging dan ingin menaklukkan Pengging. Maka dari itu mesti mempersiapkan diri. Nah, datang seorang pendeta Resi Condrodewa atau Prabu Anglingdeya, Raja Pengging yang dulu, mertuanya si Darmo Moyo, bapaknya si Candrawati. Itu datang terus mengatakan bahwa sebenarnya saya sudah baru melaksanakan catur warna kehidupan di hutan, harus selalu bersama untuk mendekatkan diri kepada dewa karena menuju kepada mokswa. Tapi terpaksa berhenti turun ke bawah, datang ke Darmo Moyo untuk memberitahu bahwa Prambanan sudah siap untuk menggempur Pengging. Prambanan itu dulu sudah dikalahkan, ya toh? Sudah masuk wilayah Pengging. Ya, sekarang rajanya ini si Kalabaka ini ingin bebas dari kekuasaan Pengging, ingin menaklukkan Pengging. Nah, ini saya juga sudah mempersiapkan pasukan gitu di Darmo Moyo. Ya kalau begitu jangan sampai terlalu lama. Darmo Moyo pamit membawa pasukan berangkat ke Prambanan. Sini berangkat ke Prambanan, bapaknya ini masih di situ, ya istirahat dulu lah. Turun dari hutan, dari gunung turun gitu. Nah, istirahat dulu. Tiba-tiba datang si Aryo Bandung. Datang di situ mencari Darmo Moyo, bapaknya. Mengatakan bahwa dulu waktu Pengging perang sama Prambanan, saya itu masih bayi, dibawa lari, terus dititipkan kepada Eyang Darmo Songko. Oh, nah gitu kan yang membawa itu. Oh, kamu berarti ini cucuku, itu kan cucu gini bapakmu sedang berangkat ke Prambanan. Nah, dia ingin menyusul, ya ada menyusul, kasih tahu. Kamu kan belum tahu bapakmu, nah dikasih pengikut itu, kasih pengikut, berangkat dia. Berangkat
Nah, ini pasukan pengging ini Darmomoyo ketemu sama pasukan Prambanan yang habis mencari pendeta. Dia juga mengumpulkan pasukan di luar wilayah kerajaan, tapi masih di dalam negara Prambanan itu. Apa prajurit ketemu di situ, terjadi perang, pengging mundur. Nah, mundurnya pengging ketemu sama si Aryo Bandung. Nah, ketemu sama bapaknya, wah seneng banget, tapi sayangnya ini dalam keadaan perang, jadi kamu pulang saja dulu ke Pengging, nanti kalau ini perang sudah selesai, saya akan pulang. Kamu di rumah sana sama, kamu tadi sudah ketemu ibumu toh, ketemu eyangmu toh, gitu. Nah, tapi nggak mau pulang ini si Bandung, saya ingin membantu bapaknya. Nah, untuk mengalahkan orang-orang Prambanan. Nah, dalam berbicara begitu, Prambanan yang tadi menang tadi kan ngejar ketemu, perang di situ, perang lagi. Pengging mundur diikuti pasukan dari Prambanan, tapi ada dua pangeran, ya si Kolobondo sama Kolowoso itu mundur dikejar sama si Aryo Bandung. Perang di situ, perang sampai dengan nggak mati yang sana sama Bandung yang sakti itu nggak mati ini, sampai Bandung pingsan, bukan pingsan di Bandung ya. Bandung pingsan, terus dimasukkan sumur tua. Masukkan sumur tua, ya asal sumur tua itu banyak kan disebut sumur pas, itu sumur yang sudah mengeluarkan hawa untuk membunuh itu loh. Pokoknya sumur yang sudah tua, sumur sudah tidak pernah dipakai berpuluh-puluh tahun gitu. Dia dimasukkan di situ Bandung, terus diuruk, dikubur di situ, diuruk gitu, dikasih batu. Terus bersamaan dengan pasukan Pengging yang habis ngejar mundurnya pasukan Pengging, dia kan nggak berani masuk ke wilayah Pesanggeran. Sana masih banyak prajurit yang dipersiapkan. Nah, dia balik gitu, tahu itu masih sedang nguruk Bandung, ikut nguruk semua. Sumur itu diuruk penuh, sudah. Terus akhirnya ini karena mungkin sudah mendatangi Prambanan, saya mau lapor dan kamu mencari tempat untuk pesanggeran menghadapi pesanggeran Pengging. Tuh. Nah, si herannya kalau Kusumo gitu itu berangkat mau melapor bapaknya sama bawa prajuritnya. Kalau Bondo sama Kolowoso yang ditugaskan pamannya ditugaskan untuk mencari tempat untuk pesanggeran. Nah, ini ditinggal kan, sumur masih tetap di situ, nggak pindah. Datangnya Resi Darmosongko. Nah, Resi Darmosongko itu melihat si Bandung dimasukkan di situ. Nah, terus sudah ketemu, diajak ngomong dari atas gitu. Namanya orang sakti ya ngomong itu ya, ngomong dengan cara tidak mengeluarkan suara ya bisa kan, tidak ngomong. Intinya itu diajak ngomong bahwa Bandung, kamu di mana? Nah, Bandung menjawab, saya di dalam sumur gitu. Sudah mati belum? Gitu. Nah iya, itu ya. Nah, belum gitu. Nah, kalau belum ya jangan lama-lama di situ, cepat keluar. Nah, Bandung terus melompat
Jadi udah ditablek itu masih bisa melompat keluar dari sumur. Nah, ya sambil istirahat lah yang saya di situ. Tuh maksudnya. Terus dikasih tahu, ya sudah ketemu sama bapakmu, sudah, ini malah saya membantu ini. Nah, kamu perang tadi kalah, ya saya belum kalah, tapi saya nggak bisa membunuh lawan saya si Kolo Bondo sama Kolo Woso. Gini loh ceritanya, kalau mau membunuh orang punya kesaktian itu harus didubumbo. Jadi kalau mati satu itu dilompati itu bisa hidup lagi. Oh, kayak yang wayang itu. Cuman dia nggak ngomong, kowe nggak mau nonton wayang sih itu. Nah terus dikasih tahu begitu, kebetulan sih ini yang mencari tempat untuk pesanggrahan ini lihat datang lagi ke situ, kaget, perang lagi sama si Bandung. Perang diadu kombo itu mati dua-duanya. Nah Bandung puas dan puas juga mendapat lawan yang tangguh gitu, maka namaku Bandung tak tambahi Bandung Bondowoso gitu. Oh, oke. Jadi dari dua orang itu, Nah, Bondo gitu. dan Woso. Nah setelah ini mati, datangnya pasukan Pengging, sudah mempersiapkan diri untuk menggempur Prambanan. Lah si Aryo Bandung ini tadi diceritakan kalau ini adalah yang sakti gini-gini, anaknya bisa membunuh dua pangeran, anaknya Karung Kolo itu. Nah ini sebenarnya ya sudah, sekarang kamu kalau masih membantu bapak, kamu diangkat jadi senopati Pengging. Ya berangkat mendekati Prambanan, gempur itu. Sampai di Prambanan ditemui sama si Koloboko sama prajuritnya, ada mengek, perang lagi, campur perang lebih gede lagi. Ya biar rame. Sampai dengan Koloboko mati oleh Bandung. Pasukannya di sini terus pada mendekati istana. Bandung juga ingin melihat ada sisa enggak musuh di istana. Berangkat Bandung. Nah, pasukan ini berangkat juga untuk apa ya namanya, melihat-lihat kiri kanan dengan pokoknya sisa-sisa tempat musuh itu dilihat, masih ada yang mencurigakan enggak itu kan. Bandung Bondowoso ini masuk ke istana, masuk ke Kaputren, ketemu sama seorang wanita yang cantik bernama Roro Jonggrang, anaknya Prabu Boko, yang sedang sedih karena sudah mendengar kabar bapaknya mati. Oke. Nah gitu. Datangnya Bandung melihat orang cantik gitu kan, dia masih anak-anak muda, masih 16-17 tahunan gitu. Nah tahu begitu wanita tinggi jangkung gitu kan, namanya Jonggrang itu kan tinggi. Jonggrang itu sebutan orang yang tinggi gitu, orang yang tinggi gitu Jonggrang. Kalau bahasa yang lain bilang jeligrang gitu. Nah itu ketemu, dia jatuh cinta si Bandung, ingin memperistri si Roro Jonggrang. Roro Jonggrang nggak mau karena Bandung yang membunuh bapaknya atau Prabu Boko, itu nggak mau. Tapi sini memaksa, Bandungnya memaksa. Jonggrang itu menolak dengan cara halus, dengan tipu. Saya mau kamu ambil istri asal kamu bisa melaksanakan permintaanku. Permintaanku itu sebagai syarat kalau kamu bisa membangun candi 1000 atau di 1000 dalam waktu semalam harus selesai. Wah ini kan berat banget. Bandung orang sakti sanggup
sanggup untuk Candi Sewu dalam waktu 1 malam. Nah, sanggup. Terus besoknya mulai bekerja, tapi dia memanggil para jin. Dengan kesaktiannya dia bisa membawai jin. Jin-jin itu dibawai oleh dia, diperintah untuk membangun. Jadi Bandung dibantu oleh pasukan jin gitu. Bangun sampai lewat tengah malam, kok kelihatannya sudah hampir jadi gitu. Roro Jonggrang bingung, waduh ini nanti kalau jadi saya diperistri oleh orang yang tidak saya cintai dan diperistri oleh orang yang membunuh bapakku kan gitu. Nah, terus cari akal lagi dia untuk membatalkan ini, belum jadi. Dia datang ke desa-desa di wilayahnya itu, kawula-kawula itu dibangunin gitu, dimintai tolong untuk berbuat seperti pada pagi hari, jadi membuat suasana malam ini seperti suasana pagi gitu. Terus putri-putri dan para kawula petani itu sudah ada yang membawa kebunnya, ada yang membawa garu dan lain sebagainya gitu, seliweran gitu. Ya seliweran aja, nggak kemana-mana, nanti malam seliweran aja gitu, terus membakar dami atau apa? Jerami itu agar kelihatan terang langitnya. Ini kan ada tempatnya kan tidak rata gitu, mesti ada gunung-gunung gitu. Nah, ini di sebelah sini kalau dibakar kan atasnya sini terang gitu. Terus ada yang sudah nutu pakai lesung tuh. Nah, kotekan gitu kayaknya. Nutu udah gitu, rame. Nah, ramenya itu ayam-ayam juga berkokok sampai dengan kelihatan seperti sudah pagi. Jin-jin ini tidak berani siang hari menampakkan diri. Takut kemanusiaan gitu, kemanusiaan gitu. Pamit meninggalkan pekerjaannya. Wah, ini bingung sih Bandung ini kok tumben banget cepet gitu. Perasaan kok cepet gitu, padahal dia bangun 1000 candi kan sudah lebih dari cepet itu. Terus si Jonggrang datang di situ menagih janji kesanggupan si Bandung. Gimana kesanggupanmu? Ya udah, boleh dihitung sama Jonggrang. 999. Lah ini baru 999, kurang 1. Nah, berarti kamu tidak bisa melaksanakan permintaanku. Kamu sudah tidak bisa menetapi janjimu untuk membangun dalam waktu 1 malam. Nah, ini udah jengkel ini si Bandung. Wah, ini banyak permintaan ini. Maunya cuma tidak mau diperistri kan. Terlangsung dikatakan bahwa berapa itu 999. Nah, kalau begitu kamu sebagai arca untuk naikkan candi jadi 1000 atau candi 1000. Seketika itu dia jadi patung itu. Dia jadi patung. Ya mungkin patungnya sedang begini aja, patungnya apa begini gitu. Tapi patungnya yang di Candi Prambanan kan patung Durga. Itu kan ya gitu. Jadi dia jadi patung. Itulah cerita Roro Jonggrang versi ketoprak. Versi Bapak itu tadi yang ya versinya Babat Prambanan dikemas dalam pementasan ketoprak. Nah, mungkin beda lagi pementasan kalau bikin sidra tari apa. Nah, gitu masih beda lagi nganu cara penggarapannya. Packagingnya udah beda lagi.
Jadi begitu ya. Iya. Nah, sudah jelas toh Jelas. bahwa itu tidak ada di sejarah, tapi Ada di babat. ada di Jadi babat. Tapi bisa dikatakan itu legenda karena candinya itu yang disebut Candi Roro Jonggrang itu kan Candi Prambanan itu kan ada. Nah itu masuk dalam sejarah kan. Jadi cerita yang dongeng atau cerita yang bertalian dengan sejarah itu namanya legenda. Tuh. ini Candi Sewunya juga ada kan? Candi Ya, Sewu ada tapi nggak beli. nggak utuh. Heeh. Nggak tahu itu sudah jadi hancur atau belum jadi, nggak tahu. Apa mungkin ya itu Candi Sewunya, kita nggak tahu kan, Jonggrangnya ditaruh situ gitu katanya. Iya. Nah, Dia juga mungkin berjauhan sama Prambanan kan tempatnya. mungkin ya Candi Sewu ya Candi Sewu yang hancur itu mungkin loh. Mungkin. Kita sendiri nggak ngerti kan itu. Iya. Tahun 850-an Oh, saya belum lahir. zaman 850 Masehi ya itulah itu yang saya coba untuk dikait-kaitkan dengan Sejarah. sejarah, makanya namanya yang sini pakai Grawira, nama-nama Raja Sailendra itu pakai nama bangsa begitu, Sang Tunggal. Zaman Mataram kuno ya Pak ya. Mataram itu yang diwakili oleh Raja Anglingriya atau si Chandra Dewa itu tadi sama Danmomoyo. Oke, sudah jelas ya cerita dari Roro Jonggrang itu yang mitosnya atau banyak dikatakan tuh itu ada di Candi Prambanan atau Dewi Durga itu yang ada di situ. Tapi itu kan hanya cerita yang dikait-kaitkan saja. Dikaitkan dengan barang sejarah yang ada di situ gitu ya Pak ya, dibuatkan cerita dan itu sudah banyak yang mempercayai itu juga, tapi ya terserah Anda mau percaya itu bagian sejarah atau enggak, terserah lagi. Nah ya orang yang nggak ngerti kalau itu patung Durga ya mesti Bilangnya Roro Roro Jonggrang Jonggrang itu. padahal itu patung itu. Tapi kalau yang tahu ya, oh Roro Jonggrang ini Durga lah gitu. Tambah nggak tahu lagi dong itu orangnya. Ya sudahlah, pokoknya sudah jelas tadi dikatakan ya, Roro Jonggrang itu hanya ada di cerita babat ya, babat Prambanan, bukan di buku sejarah. Hanya candinya ada di buku sejarah itu. Ya sama Prambanannya. Ya Candi Prambanan. Wilayah Prambanan. Wilayah Prambanan dan Candi Prambanannya ada di buku sejarah. Oke, saya rasa sudah cukup dan terima kasih untuk yang sudah reservasi. See you next episode. Bye bye.